Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama seluruh keluarga tercinta di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, pelajaran 4, ayo membayar zakat. Sebelum kita lanjutkan, marilah bersama-sama kita berdoa. Duduk yang rapi, tangannya diangkat, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita mempelajari tentang pelajaran 4, ayo membayar zakat. Silahkan disimak video pembelajaran ini. Pengertian zakat. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi ini pengertian zakat. Kita sering mendengar istilah zakat, apalagi ketika menjelang atau pas bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Biasanya hampir setiap orang di rumah atau di musola, di masjid, atau dengan obrolan yang lain itu kita mendengar istilah zakat. Zakat artinya bagian tertentu. Jadi tidak semua harta, tidak semua benda yang dizakati. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu, baik laki-laki atau perempuan. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau yang disebut dengan nisab. Jadi umat Islam itu tidak hanya diwajibkan membayar zakat fitrah, akan tetapi juga diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat harta jika telah mencapai jumlah tertentu dalam 1 tahun atau disebut dengan nisab. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orangnya. Jadi di Indonesia ini karena mayoritas penduduknya mengkonsumsi beras, nasi dari beras, maka yang wajib atau bahan makanan pokok yang wajib dizakati itu berupa beras 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orangnya. Kalau misalkan di Indonesia ini ya mayoritasnya makan singkong, maka yang dipakai untuk zakat fitrah itu bahan makanan pokok berupa singkong, tapi kita berupa beras ya. Beras atau bahan makan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat. Amil zakat itu artinya petugas pengumpul zakat atau panitia zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat
membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang-orang yang tidak mampu. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu tidak harus dikeluarkan pada satu hari menjelang Idul Fitri atau malam takbir, tapi boleh dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan pertama itu. Itu boleh dikeluarkan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah siapa saja itu? Satu, beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Nah, ini bentuk kewajiban orang mengeluarkan zakat. Nah, sekarang Pak, misalkan bayi kan belum bisa bekerja, ya, bayi belum bisa bekerja, tapi yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang tuanya. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Nah, ini yang kedua. Jadi anak-anak atau usia bayi kan tidak bisa bekerja. Ya, ini masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kemudian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Jadi ini selain zakat fitrah ya, selain makanan pokok, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram, misalkan harganya 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000 sama dengan 34 juta rupiah. Jadi zakat mal yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta adalah 850.000. Nah, ini misalkan contohnya emas ya, ini contohnya emas. Jadi hitungannya mudah. Kalau misalkan orang tua pian punya emas yang tersimpan atau dipakai selama 1 tahun, atau disimpan di rumah misalkan, atau disimpan di mana-mana selama 1 tahun, maka hitungannya seperti ini. Syarat wajib zakat mal: pemilik harta adalah orang Islam. 2. Pemilik harta telah balik dan berakal sehat. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5. Harta tersebut milik sendiri. Jenis harta yang dizakati: 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Selain emas dan perak gimana? Tidak termasuk di sini. 2. Uang simpanan. Nah, ini uang simpanan itu berarti uang tabungan atau uang yang disimpan telah lama mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Ini kalau orang tuanya berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian. Ini kalau petani. Misalnya apa? Padi dan palawija. 5. Binatang ternak. Binatang ternak, sapi, kambing, kerbau. Kalau ayam gimana? Ayam tidak masuk di sini, ayam. Sapi, kambing, kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya zaman dulu, zaman kerajaan dulu, atau harta karun misalkan. Maka itu kalau sesuai nisabnya harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat.
Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, 1, orang miskin, 2, amil zakat, 3, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, 4, orang memerdekakan hamba sahaya, 5, untuk membebaskan orang yang berhutang, 6, untuk jalan Allah, 7, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 8. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam imannya masih lemah. Yang kelima, orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu mencakup kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit. Mungkin ini termasuk guru, termasuk para guru, para ustadz juga masuk di sini. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan, seperti santri yang sedang mondok itu. Yang terakhir, latihan soal 1, mengeluarkan zakat bagi umat Islam hukumnya apa? Sudah dijelaskan di depan. Yang kedua, zakat fitrah dikeluarkan pada bulan apa? Zakat fitrah di Indonesia pada umumnya berupa apa? Yang keempat, zakat harta disebut juga dengan zakat. Yang kelima, nisab zakat harta adalah berapa persen? Nah, anak-anak, soal ini nanti akan saya kirim melalui WA grup kelasnya. Tidak perlu ditulis, tapi langsung dikerjakan dalam linknya yang saya kirimkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.